Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Falila dari kelas S7A dengan NPM 2020-145-00121. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Dalam pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana itu merupakan salah satu syarat dalam rangka menyajikan suatu pembelajaran yang berkualitas. Karena kegiatan pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya pengelolaan sarana dan prasarana secara baik agar kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana itu dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lama. Manajemen sarana dan prasarana yang baik sangat diharapkan agar menjadi solusi bagi upaya pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu dapat diartikan sebagai proses kerja dan pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu bertugas mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Sini ada pengertian dari manajemen. Menurut Sulverni, manajemen itu adalah strategi pemanfaatan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kalau untuk pengertian sarana dan prasarananya, bisa kita lihat. Ini sebelumnya sarana itu adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarananya adalah fasilitas yang secara tidak langsung adalah menunjang jalannya proses pendidikan. Seperti biasanya kalau di sekolah itu ada halaman, ada kebun, atau ada taman sekolah, ada juga tata tertib di sekolah. Nah, itu sebagai prasarananya. Jadi sarana dan prasarana itu merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran suatu proses, termasuk juga dalam lingkup pendidikan. Sarana dan prasarana itu fasilitas yang mutlak dipenuhi untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan walaupun belum bisa memenuhi sarana dan prasarana dengan semestinya. Oke, kita lihat selanjutnya pengertian dari manajemen sarana dan prasarana adalah sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Itu menurut Sulistiorini. Jadi dari definisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada itu harus digunakan dan dikelola untuk kepentingan proses pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan agar penggunaannya itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Jadi kegiatan pengelolaan ini itu meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, dan penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan serta penataan. Selanjutnya ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Jadi tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan itu untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran itu bisa berlangsung efektif dan efisien. Jadi bisa dilihat pada dasarnya manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah dan madrasah. Yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana. Jadi dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah, terdapat beberapa prinsip yang memang harus kita perhatikan agar kita itu bisa mencapai tujuan dengan maksimal. Yang pertama, prinsipnya adalah pencapaian tujuan. Karena pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah itu dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah itu selalu dalam kondisi siap pakai. Nah, makanya manajemen perlengkapan sekolah itu dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolahnya selalu siap setiap saat. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Nah, di prinsip ini berarti kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah itu dilakukan dengan perencanaan yang baik-baik atau perencanaan yang hati-hati. Dan semuanya itu kita lakukan dengan secara baik-baik. Nah, yang ketiga ada prinsip administratif. Nah, di Indonesia itu kan terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan ya yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan perlengkapan milik negara. Dengan prinsip administratif itu kan berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu harus selalu memperhatikan undang-undang atau peraturan instruksi dan pedoman yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai upaya penerapannya, setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan pendidikan itu harus memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua personel sekolah yang diperkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan. Yang ketiga ada yang keempat ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, di Indonesia itu kan gak cuma sedikit ya ada lembaga pendidikan yang besar dan itu jumlahnya sangat banyak ya. Nah, oleh karena itu sarana dan prasarananya sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang. Bila mana hal itu terjadi, maka perlu adanya perorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan dalam perorganisasiannya. Semua tugas dan tanggung jawab semua orang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas. Yang kelima ada prinsip kekohesifan. Jadi dengan prinsip ini berarti manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah itu harus terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Nah, itu ya prinsip-prinsipnya. Selanjutnya ada 4 ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah adanya perencanaan. Jadi perencanaan sarana dan prasarana pendidikan itu adalah suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlakukan dalam proses pembelajaran dan kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua adalah pengadaan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah itu pada hakikatnya adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh sekolah sebelumnya. Nah, dalam pengadaan ini kita itu harus melakukannya sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Jadi dengan memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah inventarisasi. Nah, inventarisasi itu kegiatan pencatatan ya. Jadi pencatatan semua barang milik negara. Namun sebenarnya yang diinventariskan itu tidak hanya melainkan semua barang atau perlengkapan sekolah. Jadi baik barang habis ataupun tidak habis, baik barang milik negara maupun milik sekolah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, atau yang murah maupun yang mahal. Nah, itu memang semuanya itu harus diinventarisasi secara tertib dan menurut tata cara yang berlaku. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penghapusan. Penghapusan itu proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memang sudah berlaku.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.